Ada satu permintaan dari saudaraku yang akunnya bernama @nurmansah838. Padi, tolong buatin tutorial pindah gigi di tanjakan. Ketika mendadak harus turun gigi, misalnya gara-gara di depan kita ada mobil yang ngerem mendadak. Saya selalu grogi kalau lewat tanjakan yang padat merayap, takut mati mesin, takut mundur. Dan pindah gigi di tanjakan kadang suka nyedut nggak halus. Ya, ini pertanyaan dari saudaraku, dan kali ini di kesempatan sekarang ini saya coba bikinkan satu video, semoga bisa mewakili jawaban saya dan semoga bisa Anda praktekkan dengan mudah. Di depan sana ada tanjakan, kita akan praktek secara langsung di sana, walaupun itu hanya sebuah simulasi ya lor ya. Walaupun hanya sebuah simulasi. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Pak Diku 29. Saya akan memenuhi pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari saudaraku pemula yang sudah saya bacakan tadi di depan, tentang merayap di tanjakan yang padat karena beliau takut, beliau masih grogi, takut mati mesin, takut dundutan. Kita langsung saja ke depan sana, ada tanjakan, kita bisa praktek secara langsung di sana. Makanya untuk mengontrol rasa grogi itu sangat penting lur, karena rasa grogi itu sangat berpengaruh saat kita mengemudi di jalan raya gitu ya. Makanya itu tadi, kontrol, kalau bisa hilangkan sepenuhnya, walaupun nggak bisa sepenuhnya, paling tidak 90% ya, untuk rasa grogi. Nah, di depan itu ada tanjakan. Saat ini saya berjalan dengan gigi persneleng 4. Gigi persneleng 4. Misalkan di depan sana tiba-tiba ada mobil yang berhenti dan kita harus merayap, otomatis kita harus turun gigi ya, turun gigi. Nah dari sini, nah, ini tiba-tiba mobil merayap, ada mobil berhenti dan kita harus merayap di sini. Injak rem, injak kopling, langsung turun pakai gigi 1. Angkat koplingnya, tahan setengah kopling, tahan setengah kopling seperti ini. Nah ini setengah kopling ini lur, setengah kopling ini, tanpa menginjak pedal rem ya. Ini salah satu pentingnya menguasai setengah kopling. Manfaatnya di tanjakan yang seperti ini. Nah ini tetap merayap di tanjakan tanpa harus menginjak pedal rem atau memainkan hand rem. Oke ya lor ya, coba kita coba ya, kita coba lagi setengah koplingnya di sini. Misalkan ini setengah koplingnya di sini. Misalkan ini mobilnya yang di depan kita, mobil ini berhenti. Kita harus mengerem kan? Kita harus mengerem. Untuk berjalan kembali, biasanya mobil akan meluncur sedikit mundur. Ya, caranya gimana? Angkat pedal kopling sedikit, angkat sedikit untuk menahan mobil agar tidak meluncur mundur, baru kaki kanan kita berpindah ke pedal gas. Ya. Jadi di situ kita harus bisa menemukan titik gesek setengah kopling yang tepat. Kira-kira di mana? Apakah benar-benar setengah kopling atau sedikit ke bawah atau sedikit ke atas? Karena untuk menemukan setengah kopling itu tidak semua mobil sama. Setengah kopling itu bukan berarti berada di tengah-tengah lur. Ya. Ini tetap merayap, misalkan kita tetap merayap di sini ya. Terus mobil di depan lagi berhenti, kita harus menginjak rem untuk berhenti, injak kopling penuh. Ya, injak kopling penuh. Misalkan ini berhenti sedikit lama. Ya, netralkan. Lalu kalau mau berjalan lagi, injak kopling penuh, masuk gigi 1, angkat koplingnya, angkat pedal koplingnya, sedikit angkat, baru kaki kanan kita pindah ke pedal gas. Nah, pedal gas ini pun kalau tidak diinjak dengan penumpang yang sedikit, misalkan kita hanya berdua, bertiga misalkan, itu mobil tetap bisa berjalan walaupun tidak menginjak pedal gas.
walaupun itu ditanjakan. Gitu lur. Ini pentingnya menguasai setengah kopling, gunanya di tanjakan seperti ini. Nah sebenarnya bisa juga kita merayap di tanjakan dengan menggunakan rem tangan, dengan memanfaatkan rem tangan. Nah sekarang kita coba bagaimana caranya memanfaatkan rem tangan. Karena mungkin untuk menemukan setengah koplingnya belum bisa menguasai sepenuhnya, belum bisa dikuasai sepenuhnya untuk setengah kopling. Kita bisa menggunakan bantuan rem tangan. Oke, kita ulangi ya, kita ulangi dari tengah-tengah. Nah, misalkan mobil yang di depan kita berhenti dan kita harus berhenti di sini. Kita tarik rem tangan, handrem kita tarik. Mobil tidak meluncur mundur kan? Nah, walaupun kaki kita tidak menginjak pedal rem. Caranya bagaimana? Caranya injak pedal kopling penuh, masuk gigi 1. Ya. Kaki kanan kita standby di atas pedal gas. Angkat pedal koplingnya pelan-pelan sambil lepas rem tangannya pelan-pelan. Dibantu menginjak pedal gas. Tuh. Ya. Tapi ini sedikit meraung kalau kita tidak bisa menyeimbangkan melepas dan menginjak pedal kopling. Bisa Anda jadikan alternatif kedua jika belum menguasai setengah kopling. Ya. Buat saudaraku tadi ya, semoga bisa memberi jawaban ya lur ya. Dengan akun Bang Nurman Sah 838, semoga bisa memberikan jawaban. Pesan saya sering dicoba untuk setengah kopling ditanjakan, setengah kopling ditanjakan, atau mainkan handrem ditanjakan. Sering dicoba, pasti nanti akan terbiasa dan tidak grogi lagi, dan tidak takut lagi mobil akan meluncur mundur saat berada di tanjakan, saat merayap di tanjakan. Gitu lur. Kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar kembali. Semoga bisa bermanfaat untuk semua, bisa dipraktekkan untuk semua dengan mudah, dengan gampang, dan bisa digunakan secara langsung di jalan raya menghadapi situasi yang mungkin seperti halnya yang dirasakan oleh saudara kita yang satu ini. Terima kasih saudaraku semua. Pesan saya, share di media sosial Anda semua, di media sosial kita semua. Kita ajak saudara-saudara kita belajar bareng di sini di channelnya Pak Deko 29 gratis. Tetap semangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap.